Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 6, tema 3, halaman 3, 4, 5, 6, 7, dan yang terakhir halaman 8. Oke ya, sekarang kita mulai dari kunci jawaban halaman 3 di bagian Ayo Membaca. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Mari kita baca sama-sama. Nah, ini ada gambar orang ya. Kita baca dari sini. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah dan berbagai tempat yang memerlukan. Oke ya, lanjut ke bawahnya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke, lanjut lagi. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada gambar, ada yang A ini ada rangkaian seri lampu, yang B adalah rangkaian paralel lampu. Oke, lanjut ke bawahnya. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Nah, ini ada pertanyaan ya. Oke, kita mulai baca. Untuk paragraf ke-1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya itu Michael Faraday, sang penemu arus listrik. Nah, ini jawabannya bisa kalian salin di lembar jawab kalian ya. Lanjut untuk paragraf kedua yang A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jawabannya itu arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, itu adalah jawaban untuk yang A. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Lanjut untuk yang B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Nah, untuk jawabannya yaitu arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Oke, itu bisa kalian tulis di lembar jawab kalian untuk jawabannya. Oke ya, selanjutnya kita masuk ke paragraf 3 untuk pertanyaan yang A. Apa yang akan terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Untuk jawabannya yaitu arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik.
Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke, lanjut. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Jawabannya yaitu untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik diantaranya televisi, kipas angin, dan kulkas. Oke, itu jawaban yang B. Lanjut lagi ke yang C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Jawabannya yaitu rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sementara rangkaian paralel disusun berderet. Oke, itu jawaban yang C. Sekarang kita lanjut ke paragraf keempat. Apa simpulan dari isi teks tersebut? Jawabannya yaitu penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang namun baterai cepat habis. Oke, itu adalah untuk paragraf keempat. Sekarang kita ke pertanyaan untuk paragraf kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Untuk jawabannya yaitu ada. Listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segala aktivitasnya. Meski demikian, kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Oke ya, itu bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu pelan-pelan hingga selesai. Baru setelah selesai, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Nah, sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 4, 5, dan halaman 6. Kita mulai dari bagian ayo berdiskusi, bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut. Nah, ini ada gambar komponen-komponen dari sebuah senter ya. Lanjut ke bawahnya, di sini ada pertanyaan. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Nah, jawabannya di sini sudah sediakan, silahkan bisa kalian tulis jawabannya di lembar jawab kalian. Mari kita baca sama-sama untuk jawabannya. Nomor 1, baterai, fungsinya sebagai penyuplai listrik. Untuk yang nomor 2, lampu, fungsinya untuk memunculkan cahaya. Nomor 3, logam penghantar, fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Lanjut untuk nomor 4, saklar, fungsinya untuk alat menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke lampu, sehingga lampu pada senter bisa nyala ataupun mati. Oke ya, itu silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Nah, ini ada gambarnya. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Nah, ini disediakan gambarnya ya. Oke, lanjut lagi ke bawahnya. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Jawabannya yaitu, lempengan logam di sini berperan sebagai konduktor. Lampu akan menyala apabila lempengan logam lampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Pada senter ini, lempengan logam memiliki saklar. Posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Oke, itu tadi adalah jawaban nomor 1. Bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Jawabannya yaitu, komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut adalah kabel tembaga. Rangkaian lampu rumah menggunakan listrik tembaga sebagai tempat aliran arus listrik. Oke ya. Itu adalah jawaban nomor 2, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya lagi. Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantu menemukan jawaban. Nah, untuk jawabannya di sini sudah saya tuliskan. Jawabannya adalah dari baterai, arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Ketika lempengan pada saklar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian.
Sekarang kita lanjut lagi ke bawahnya. Diskusikan jawabanmu dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang terbaik dan tepat. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkai listrik sederhana. Seperti pada senter, tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Jawabannya di sini sudah saya sediakan, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Nah, ini keterangan nama bahan dan alat, fungsi jumlah yang diperlukan. Bahan yang diperlukan yaitu baterai 1,5 volt sebagai sumber arus listrik. Ini jumlahnya 2 buah. Selanjutnya yaitu kabel untuk mengalirkan arus listrik, ini yang kita butuhkan 40 cm. Selanjutnya itu switch atau saklar on off untuk menyambung dan memutus arus listrik, jumlahnya 1 buah. Botol plastik bekas minuman, fungsinya untuk wadah rangkaian batu baterai 1 buah. Lampu dan fittingnya, fungsinya sebagai sumber cahaya. Selanjutnya ada slot tip atau lakban untuk merekatkan baterai dan kabel, secukupnya ya. Alat yang digunakan yaitu gunting untuk memotong kabel 1 buah dan cutter ini untuk memotong botol 1 buah. Nah, ini jawabannya bisa kalian tulis ya di lembar jawab kalian. Oke, selanjutnya kita ke bawahnya lagi. Diskusikan dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang paling lengkap dan tepat. Persiapkan alat dan bahan tersebut pada pertemuan berikutnya. Oke, silahkan kalian laksanakan tugas tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kunci jawaban halaman 7 dan halaman 8 di bagian ayo mengamati. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada bagian berikut. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, mari kita baca jawabannya. Sebelum ada listrik, malam hari akan gelap, sulit untuk beraktivitas di malam hari, belum tersedia banyak alat elektronik, kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional, mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimba, sedangkan sesudah ada listrik, malam hari terasa terang, beraktivitas dapat dilakukan kapan saja baik malam hari atau siang. Banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari, mobilitas penduduk berjalan cepat, mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik. Oke, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa jeda dulu, kalian tulis dulu pelan-pelan hingga selesai, baru setelah selesai, kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah, sekarang kita ke bawahnya. Sekarang amati lingkungan di sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Tuliskan dalam peta pikiran berikut. Nah, jawabannya di sini sudah saya sediakan, silakan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik seperti setrika arang, lampu minyak, dandang, surat, dan sapu. Beragam benda dan peralatan rumah tangga setelah ada listrik, setrika listrik, lampu bohlam atau LED, rice cooker, ponsel, telepon, dan vacuum cleaner. Nah, ini adalah jawabannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.